Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Mohon maaf, mungkin tadi riwayat singkat, saya memang berusaha di PT Giovanni, sekaligus juga saya pengurus himpunan nelayan seluruh Indonesia di Nusa Tenggara Timur, dan sekaligus pelaku utama sebagai nelayan all and line. Terima kasih Pak Hamdan, Pak Dr. Insinyur Yahya, juga yang berada di Kupang, di Nusa Cendana, Pak Ganet, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Ibu yang lain yang saya hormati, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin dari kami, Pak, dari saya lebih suka tentang diskusi persoalan tentang nelayan di laut. Jadi ada di sini, mungkin lanjut Pak, kita pembahasan tentang tuna cakalang. Nah, kapal UHT atau kapal port and line, mungkin kita bisa perkenalkan pada masyarakat Indonesia umumnya itu tentang apa itu kapal UHT. Yang ditahu ya paling kapal port and line. Kalau bisa diperkenalkan tentang bahasa Indonesianya. Itu kapal UHT itu kapal dan alat tangkap yang paling ramah lingkungan di dunia, dan itu sudah ditetapkan oleh WWF. Nah, artinya bahwa paling tidak kita harus bisa mempertahankan kapal port and line atau kapal UHT ini, dan kalau bisa kita kembangkan atau diperbanyak, karena alat tangkapnya sangat ramah lingkungan dan yang ditangkap itu betul-betul selektif dan bernilai ekonomis yang tinggi. Kapal port and line itu adalah jenis kapal yang mencarinya itu kalau di NTT itu one day fishing, Pak. One day fishing, ikan yang ditangkap juga selektif dan nilai ekonomisnya tinggi sehingga bisa memakmurkan ekonomi nelayan di NTT. Lanjut, Pak. Hasil tangkapan. Hasil tangkapan dari kapal UHT bisa meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan para nelayan di NTT khususnya. Karena potensi ikan cekalang dan tuna dan tongkol di NTT masih sangat baik lautnya dan sangat bagus. Jadi pada saat masa sebelum pandemi, harga ikannya tuh masih normal. Tapi setelah masa pandemi COVID-19, hasil tangkapannya stabil, tapi yang dikeluhkan oleh masyarakat nelayan itu harganya anjlok. Sehingga ini bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita diskusi hari ini bisa memikirkan untuk mempertahankan harga sebelum pandemi, kalau tidak ya juga harus bisa meningkatkan harga agar harga yang berada di perusahaan-perusahaan yang ada di NTT khususnya bisa diseragamkan. Karena persoalan harga juga terkadang bisa membuat pertikaian antara perusahaan-perusahaan maupun perusahaan sama nelayan. Terus jenis-jenis ikan yang ditangkap oleh kapal port and line atau UHT itu tadi mungkin sudah Bapak Ganet sudah jelaskan juga, kapal UHT itu menangkap cakalang, baby tuna, tongkol, lamadan, dan ada beberapa jenis ikan lainnya yang ada di sekitaran laut NTT. Lanjut, Pak. Nah, ini persoalan yang paling menonjol yang ada di NTT. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kapal UHT atau kapal port and line. Kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan kapal UHT. Yang pertama itu kesulitan dalam pengurusan dokumen kapal. Dan
izin penangkapan ikan. Artinya begini, setiap kali kita diskusi, kita rapat, itu banyak keluhan dari semua daerah, hampir di seluruh Indonesia, keluhkan hal yang sama tentang dokumen kapal. Dokumen kapal yang diurus di KSOP atau Sabandar. Nah, itu yang menyebabkan kendala sehingga terkadang kapal yang dibuat oleh nelayan itu dia buat baru, terus dia rusak juga di galangan karena tidak bisa mendapatkan dokumen kapal. Nah, bagaimana kita bisa pikirkan kalau saya tawarkan solusi cuma satu aja. Undang-undang tentang pengukuran kapal kalau bisa dialihkan ke KKP, jangan di Kementerian Perhubungan. Itu mungkin solusi karena KKP adalah bapak angkat dari nelayan dan mungkin ada bisa yang diperhatikan. Sama juga kata Pak Presiden, dokumen-dokumen segala administrasi harus dipangkas, dimudahkan. Tapi yang terjadi di kapal nelayan, bahkan ditambah-tambahkan, bahkan banyak sekali pengurusan dokumen yang harus kami kerjakan di berbagai instansi, sehingga menyebabkan apa yang terjadi, banyak juga yang dilanggar, karena kebanyakan dokumen, sehingga banyak juga nelayan-nelayan kami yang ditindak di lapangan karena persoalan-persoalan administrasi. Sampai ada yang dipenjarakan. Itu kan sangat disayangkan. Nah, kesempatan ini, diskusi ini, kami berharap bahwa kita bisa temukan solusi itu. Sering terjadi pertikaian antar kapal Kursen dan kapal HT di lautan, khususnya di Laut NTT. Beberapa waktu yang lalu ada istilah atau sampai keluar di Metro itu nelayan tangkap nelayan. Artinya nelayan lokal tangkap nelayan dari luar NTT yang datang mengambil ikan di Laut NTT, yaitu jenis pelagis besar, tuna cakala maupun tongkol, dengan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan, tidak ramah lingkungan. Seperti yang digambar. Ini kejadian yang digambar itu di materi itu bukan itu memang hal yang terjadi yang sebenarnya. Saya juga kebetulan ada di kapal nelayan lokal yang ada di belakang, kejar-kejaran sama kapal perusahaan yang ada di depan, milik dari pengusaha yang berada di Jakarta maupun Bali, yaitu Hendriko Sasi. Ini kejadiannya 2014 sampai waktu itu Ibu Menteri juga sampai datang ke NTT, ditangani Satgas 155, tapi hasilnya juga setelah kejadian ini masih ada lagi kedatangan lagi dengan hal yang sama. Ini yang sering terjadi di lapangan. Terus kapal-kapal ini sering membuang rumpun di lautan yang tidak beraturan. Sehingga sering terjadi pertikaian, bahkan sampai tabrakan antara kapal-kapal lokal sama kapal-kapal dari luar NTT itu karena perebutan lahan untuk memancing ikan. Terkadang rumpun-rumpun yang dipasang juga jaraknya sangat dekat, bahkan dipandang mata pun lihat. Ada yang 1 mil, 2 mil, pada aturannya kan harus 10 mil itu, Pak. Terus persoalan yang paling unik dari kapal Pol Line ini yaitu kesulitan mendapatkan umpan hidup. Karena kapal Pol Line atau HT ini kapal yang unik, dia pergi nangkap ikan harus menggunakan umpan yang hidup. Nah, bagaimana mungkin ada alat tangkap untuk umpan, sedangkan mesize dari mata jaring itu yang mesize-nya 1 inch, sedangkan umpan itu sangat kecil sekali. Nah, itu harus dipertimbangkan kembali karena keberlanjutan daripada kapal Pol Line dia tergantung pada umpan dan komponen-komponen yang lain. Lanjut, Pak. Rumpun, Pak. Ya, ini. Ini kebetulan waktu kita operasi sama kapal Orca, kita temukan rumpun ini dan kita putusin. Ini adalah ada catnya di situ juga.
ada tandanya perusahaan mana, kapal mana, dari daerah mana itu ada di rumpun yang ada di tengah laut itu, Pak. Keberadaan rumpun sangat dibutuhkan oleh kapal HT, Pak. Itu memang betul. Itu sangat efektif, efisien dalam kita menangkap ikan. Jadi ada istilah semboyan dulu pada saat program rumpunisasi, ada istilah nelayan tidak mencari ikan. Nelayan pergi menangkap ikan karena sudah tersedia di rumpun itu. Itu sangat bagus. Tapi yang jadi persoalan adalah pemasangan rumpun yang tidak sesuai dengan aturan tadi. Dia pasangnya menjamur, yang diatur hanya satu, dikasih izin 1-2 rumpun, tapi yang ditabur sampai puluhan bahkan ratusan. Bahkan di tempat ruaya ikan masuk ke lokasi-lokasi atau area fishing ground-nya, nelayan kecil di daerah pesisir itu juga dihalangi oleh kapal-kapal perusahaan yang dari luar itu rumpunnya dipasang sehingga ikan tidak bisa masuk ke lokasi yang dimana tempat nelayan kecil itu mencari ikan. Sehingga banyak terjadi pertikaian sampai ada demo-demoan tahun 2012 sampai ke kantor gubernur. Terus lemahnya pengawasan sehingga penebaran rumpun di lautan tidak sesuai dengan aturan. Artinya begini, masih terjadi pembuangan rumpun di lapangan itu tidak diawasi. Artinya di darat dikasih izin, tapi di lapangan tidak dikontrol. Jadi titik koordinat yang disampaikan mungkin hanya 1 atau 2 rumpun, tapi yang dipasang itu sampai ratusan. Itu yang terjadi di lapangan. Pernah ambil contoh tahun 2017 waktu kita adakan survei seismik dari PT Abitek tentang minyak yang ada di selatannya Pulau Timur, itu jarak survei itu cuma 30 mil. Dalam 30 mil, kita dapatkan 29 rumpun yang ada di dalam situ. Karena sebelum survei itu harus ada kapal pengawas yang bersihkan laut itu. Nah, itu kita temukan jarak antara 30 mil, itu ada 29 rumpun. Di mana rumpun-rumpun itu yang punya adalah nelayan-nelayan dari luar NTT. Makanya saya katakan di sini, lemahnya pengawasan. Itu harus ditingkatkan pengawasan di lapangan. Karena banyak pertikaian yang menyebabkan tabrakan, ada saling bakar kapal di lapangan, di lautan. Terus kendala di lapangan yang paling menyolok adalah kapal-kapal Big Pursein dari luar NTT sering menangkap ikan di Laut Sawu, di mana Laut Sawu itu sudah ditetapkan sebagai laut konservasi. Tapi karena potensi ikan banyak di situ, dan memang di situ ada beberapa rumpun yang milik nelayan lokal, itu yang sering disabotase oleh nelayan-nelayan Big Pursein yang dari luar, Bali, Jawa, maupun Sumatera. Masih terjadi pertikaian di lapangan itu masih banyak, Bapak Ibu sekalian. Kami mohon mungkin itu bisa kita diskusikan nanti sebentar, kita cari solusinya. Nah, ini lanjut Pak. Ini kebetulan saya juga nelayan, sekaligus pengurus nelayan, dan saya juga nakoda. Hanya untuk sementara sekarang saya berada di perusahaan, tapi status saya masih nakoda. Perlakuan khusus bagi kapal call and line atau kapal HKT. Maksud kami begini, Pak. Dengan adanya aturan verifikasi tahun 2016, masih masanya Ibu Susi, katanya ada yang markup atau markdown GT kapal, sehingga terjadi verifikasi atau ukur ulang kapal. Nah, khusus bagi kapal call and line, akhirnya jadinya mangkrak. Mangkrak di ketika verifikasi ditemukan
GT yang melebihi dari 30. Karena kewenangan kalau 30 ke atas kan izinnya sudah di pusat. Kalau 30 ke bawah masih di provinsi. Nah, maksud kami ada perlakuan khusus itu begini. Kami buat kapal pol lain agak besar, bukan untuk tampung hasil tangkapan. Hasil tangkapan itu insya Allah kurang lebih 1 atau 2 ton dalam 1 kali tangkapan. Kalau ada pun spektakuler, mungkin syukur-syukur bisa 5 sampai 6 ton. Tapi kapalnya kenapa sampai ukuran 30 lebih gross ton? Karena kapal ini unik. Dia membuat besar agar dia bisa menampung umpan hidup sampai di fishing ground atau di daerah penangkapan. Umpannya harus tetap hidup. Disitulah baru kita bisa mancing. Kalau kapalnya kecil, ukurannya kapalnya kecil, berarti umpan yang kita pelihara di bak umpan atau di dalam kapal polayan itu juga akan mati. Terus sampai di fishing ground, kalau umpannya udah mati, percuma, kita pasti akan merugi dan balik lagi. Itu persoalan yang paling penting. Makanya insya Allah kita bisa bilang perlakuan khusus bagi kapal polayan, karena kapal polayan di Indonesia ini jumlah cuma sedikit, Pak. Yang kemarin-kemarin itu di Kopang aja ada 70-an, sekarang sisa 20-an aja. Kenapa? Karena dipersulit dengan berbagai macam regulasi atau aturan-aturan yang ada. Jadi pada intinya bahwa kami meminta perlakuan khusus, artinya begini. Ada toleransi batasan GT-nya. Kalau bisa GT-nya sampai 40-an, pengurusan izinnya kalau bisa ke daerah atau ke provinsi. Karena pengalaman bahwa kapal di atas 30 gross ton, itu ada teman kami yang urusnya sampai di pusat 2 tahun sampai 3 tahun pun tidak keluar, sampai kapalnya rusak di galangan. Mulai dari bangun sampai terakhir nggak pakai rusak karena tidak bisa terbitnya izin. Saya kira mungkin hanya itu, saya lebih senang kalau kita diskusi lebih aktif gitu. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.